Oke, kali ini tutorial menggunakan Epson EBX100. Yang pertama kita pencet satu kali untuk di bagian power. Kita tunggu dan ada lampu indikator berwarna hijau gede-gede dan mesin bekerja. Oke, sudah keluar gambar. Oke, untuk yang fitur yang tadi, yang pertama ini ada menu Short, ESC, kanan kiri atas bawah. Dan untuk di luar menu ini tombol alternatif untuk audio. Kanan untuk menambah keras suara di proyektor, kiri untuk mengecilkan. Dan di sini proyektor bisa mendapatkan audio perlu ada tambahan kabel RCA di bagian belakang. Nanti saya contohkan. Dan untuk bagian atas ke bawah ini namanya keystone. Ini untuk kayak seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan layar atau tempat proyeksi gambar kalian. Dan untuk seri Epson EBX100 ini rekomendasi posisi center di tengah layar atau tempat proyeksi gambar. Lanjut untuk menu. Menu di sini terdapat modus warna. Nah, di modus warna ini disesuaikan, ada dinamis, ini cerah tinggi, presentasi, teater, foto, sRGB, papan tulis hitam, papan tulis putih. Kalau rekomendasi saya menggunakan mode presentasi atau mode dinamis. Disesuaikan dengan ruangan atau tempat kalian menggunakan proyektor. Dan rekomendasi untuk seri Epson EBX100 ini digunakan untuk di dalam ruangan atau malam hari. Kalau semi outdoor ini tidak rekomendasi. Untuk kecerahan saya biasanya menggunakan 0, kontras juga 0, ketajaman juga 0, tingkat warna tinggi. Penyelesaian warna saya tidak terlalu gunakan. Kalau reset ini untuk mereset fitur di bagian atas. Dan untuk ESC ini untuk tombol kembali. Terus lanjut bagian sinyal. Di sini setup kurang tahu. Untuk resolusi di sini saya gunakan otomatis. Resolusi di sini ketika kalian gunakan untuk landscape 16:9 seperti pada video ini, jadi nanti akan menampilkan konten seperti ini. Kalau kalian pindah ke lebar, nanti ini rekomendasi untuk konten 1:1 atau 3:4 seperti IG atau Facebook. Kalau saya relatif saya gunakan otomatis, jadi menyesuaikan konten yang akan dikeluarkan dari laptop. Untuk posisi di sini bisa kalian sesuaikan ketika hampir sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misal kurang sedikit di bagian pojok kanan atau kiri atau bawah, jadi bisa kalian arahkan seperti ini. Nanti akan ke bagian kiri, kalau ke kanan akan ke kanan. Bisa kalian sesuaikan. Untuk sinyal input saya gunakan otomatis karena hanya menggunakan VGA. Kalaupun menggunakan kabel RCA itu bisa, namun tidak bagus hasil gambarnya. Nah, ini yang saya contohkan tadi, aspek di sini kalau 4x3
4 kali 3 di sini 16 kali 9 16/9 di sini landscape seperti YouTube. 4/3 ini hampir seperti persegi kalau saya menggunakan normal di sini. Karena ketika konten landscape dibuat 4 kali 3 di sini akan kadang konten tertentu akan terpotong. Dan disesuaikan juga dengan layar kalian. Oke, lanjut pada kemiringan, pada pengaturan lalu kemiringan di sini untuk keystone yang tadi. Jadi ketika saya pencet ke arah kiri, yang bagian bawah akan mengecil. Ketika saya sebaliknya saat pencet tombol kanan akan mengecil bagian atas. Rekomendasi disesuaikan kalau saya dimaksimalkan 0. Kemiringan otomatis di sini saya aktifkan, jadi ketika nanti proyektor akan menyesuaikan gambar secara otomatis ya, seperti itu tadi. Kemiringan akan secara otomatis. Panel kontrol tidak, petunjuk tidak. Oh ya, untuk konsumsi daya di sini ada normal dan eco. Kalau konsumsi daya normal di sini jauh lebih terang, namun konsumsi daya bertambah dan mesin bekerja lebih keras. Jadi suara mesin jauh lebih keras. Kalau eco, mesin tidak bekerja lebih keras dan tidak terlalu mengeluarkan suara berisik. Volume sudah tahu lah kalian. Penerima remote di sini saya rekomendasi depan atau belakang. Jadi bisa dari depan dan bisa juga dari belakang. Untuk tombol pengguna di sini saya tes pola. Misal tes pola itu seperti ini. Jadi ketika kalian menggunakan proyektor bisa disesuaikan dengan di tes pola. Tes pola di sini terdapat di pengaturan, lalu tombol pengguna. Di sini saya pilih tes pola. Di sini ketika tes pola nanti di sini akan menyesuaikan untuk membantu menyesuaikan hasil gambar atau proyeksi dari proyektor. Oke, lanjut tadi sampai di pengaturan terus tes pola, dan untuk di reset ini untuk reset bagian atas. Oke, untuk tambahan relatif saya tidak gunakan proyeksi. Oke, untuk proyeksi di sini proyeksi bagian tambahan lalu proyeksi. Dan untuk proyeksi di sini depan itu seperti yang kita gunakan saat ini. Kalau depan terus seperti ini untuk di plafon. Jadi posisi proyektor terbalik. Oke, saya bisa balik. Jadi seperti ini. Posisi proyektor di sini yang digunakan ketika di dalam kelas atau ditempel permanen di plafon. Oke, saya balik lagi. Oke. Dan untuk bagian belakang di sini ketika layar kalian kain atau tipis. Jadi ketika layar lalu di sini proyektor, nanti akan otomatis yang bagian sana akan melihat tidak terbalik. Tapi kalau dari belakang akan terbalik. Di sini belakang atau plafon ini hampir sama seperti tadi.
menambahkan untuk yang bagian belakang ini seperti jika kalian menggunakan untuk nobar di bagian belakang layar, jadi gunakan proyeksi belakang. Oke, kita kembali lagi ke depan. Proyeksi sudah, untuk siaga USB display, saya tidak menggunakan USB Type B, besok kita akan bahas, semoga. Dan untuk info di sini informasi tentang proyektor ini, seperti ada jam lampu normal digunakan berapa jam, eco digunakan berapa jam, sumbernya, sinyal input, dan nomor seri proyektor. Dan untuk reset di sini untuk mereset jam atau lampu, rekomendasi dari saya jangan di reset jika kalian sewa di Bantul Proyektor ya. Dan kalaupun kalian punya di rumah dan mungkin ingin jual beli, rekomendasi dari saya jangan di reset karena itu informasi penting dari lama penggunaan proyektor. Oke, cukup sekian. Ada lagi mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk mematikan proyektor, kalian cukup tekan satu kali, nanti akan ada tampilan matikan proyektor. Tekan tombol satu kali lagi, nanti akan mati, atau tekan tombol lain jika membatalkan. Jika kalian masih bingung, bisa ditulis di kolom komentar. Tulis FMM, awal kalimat FMN, tanya ke admin. Apa pertanyaan kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe.